Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Ya, apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin oke. Allahu Akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana fil khair. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ustazah hari ini sehat bisa sampai ke sekolah. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang ini akan dipimpin oleh Bang Jeje. Silakan Bang Jeje. Bila saya berdoa di rahmat tangannya, kepada ditunjukkan dengan suara perlahan. Doamu belajar Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahaman wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak-anak ustazah, hari ini hadir semua. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak ustazah hadir semua ya. Nah, sekarang coba sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan tanah air, maka dari itu kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, Ustazah persilakan anak-anak ustazah untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku karena airku Indonesia. Baik, selanjutnya untuk merelaksasikan diri abang dan kakak, maka di sini kita akan melakukan kegiatan mindfulness, ya, kegiatan mindfulness. Jadi, ustazah persilakan untuk abang dan kakak duduk yang tegak, senyaman mungkin. Tangan di atas paha, matanya dipejamkan. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, lupakan semua pikiran-pikiran yang tidak baik di pikiran ustazah. Permasalahan-permasalahan yang ada, hilangkan semua di pikiran anak-anak ustazah. Pagi ini, abang dan kakak harus berpikir positif. Abang dan kakak harus memiliki semangat yang tinggi. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan.
Tarik nafas secara perlahan. Hembuskan kembali. Oke. Anak Ustazah, oke silakan dibuka kembali matanya. Nah, anak-anak Ustazah, bagaimana perasaannya setelah tadi mengikuti kegiatan mindfulness? Lebih rileks enggak? Iya, lebih rileks ya, lebih rileks bawaannya ya. Nah, anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita yang kita buat sebelum ajaran baru? Yang Bang masih salah satunya apa? Coba Abang sebutkan Bang Dai. Iya, betul, datang tepat waktu dan siap belajar. Ada lagi? Bang Fatah? Iya, mendengarkan ustazah ketika menjelaskan dengan penuh perhatian. Kemudian tertib, kondusif ketika pelajaran sedang berlangsung. Bisa kita terapkan hari ini? Bisa, ustazah. Baik. Nah, anak-anak ustazah, pekan lalu kita sudah melakukan pembelajaran, ya kan? Pembelajaran pekan lalu itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Masih ingat? Apa aja itu bagian-bagian tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Coba, Bang Dante. Akar. Ya, Bang JJ, Bang JJ. Batang. Daun. Bunga. Satu lagi apa? Buah. Ya, beri tepuk tangan untuk Bang JJ dan Bang Dante yang udah berani menjawab pertanyaan saya. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang tumbuhan, ya, masih tentang tumbuhan. Apa aja itu saja tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu proses penyerbukan dan bagian-bagian bunga dan fungsinya, ya. Nah, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan Ustazah sebelum Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada tumbuhan, bagian manakah yang Abang dan Kakak suka? Coba Bang Dai. Bagian bunga. Ada lagi yang lain? Bang Patah. Mahkota. Mahkota bagian dari bunga, iya. Nah, anak-anak Ustazah, ayo perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, pertama, melalui kegiatan menonton video pembelajaran, Abang dan Kakak mampu menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna dan fungsinya dengan tepat. Dan yang kedua, melalui pengamatan pada video tentang perkembangbiakan tumbuhan, Abang dan Kakak dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan diskusi kelompok, nanti kita akan diskusi kelompok, Abang dan Kakak mampu menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, sebelum kita melihat video pembelajaran yang Ustazah sampaikan tadi, Ustazah mau lihat kesiapan Abang dan Kakak dulu. Kita tepuk semangat ya. Oke, bisa? Siap? Siap. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Dari kita hari ini yaitu topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan tersebar di mana-mana? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan.
Penyerbukan adalah tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan, terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ya, baik anak-anak ustazah, itu tadi video pembelajaran terkait proses penyerbukan ya pada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak ustazah mau bertanya terkait video tadi ya. Silakan jawab angkat tangannya ya. Nah, dari video yang ditampilkan tadi perkembangbiakan tumbuhan itu melalui proses apa? Bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Ada yang tahu angkat tangan? Coba Kak Bilkis berdiri Kak. Ya, melalui proses ya, beri tepuk tangan untuk Kak Bilkis. Masya Allah ya. Pertanyaan lagi. Proses penyerbukan itu yang ditampilkan di video dibantu oleh siapa prosesnya? Coba Kak Akila. Iya, lebah, burung, dan kelelawar. Betul? Iya, beri tepuk tangan untuk Kak Bilkis. Masya Allah ya, jawaban Kak Akila maksud ustazah ya. Beri tepuk tangan untuk Kak Akila. Dua-dua jawaban anak ustazah benar ya. Nah, tadi ustazah sampaikan kita akan melihat video berikutnya ya tentang bagian-bagian bunga. Siap? Oke, perhatikan, kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai bunga. Bunga merupakan keindahan alam yang tumbuh dengan beragam bentuk, warna, dan aroma. Bunga memiliki peran penting dalam ekosistem, menarik serangga, penyerbukan untuk membantu penyerbukan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Berbicara tentang bunga, tentu kita harus mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga masing-masing dan sebagai penambang bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat meletaknya mahkota bunga. Ya, itu tadi video pembelajaran tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, nah di bunga itu tadi ada bagian-bagiannya, ya kan? Ada juga fungsinya. Sudah lihat tadi abang dan kakak kan? Oke, ini saja akan tanya dulu. Ya, silahkan angkat tangan yang bisa menjawabnya ya. Coba, tadi ada berapa bagian-bagian bunga? Bang Dante? Ya 8, ya ada 8 bagian-bagian bunga. Benar ya, tepuk tangan untuk Bang Dante. Ya, kemudian 8 bagian bunga. Saya tanya dulu fungsi dari mahkota. Oke, siapa tadi duluan? Kak Zalika. Kak Zalika dulu. Apa fungsi dari mahkota? Iya, bagian bunga yang indah untuk menarik serangga untuk hinggap ya. Jadi serangga itu hinggap karena mahkota itu sangat indah. Nah, itu salah satu fungsi mahkota. Suaranya, siap anak-anak ustazah? Iya. Oke, kita mulai. Ayo, kelompok mana yang bisa menjawab perwakilan? Ayo diskusikan. Kelompok yang mana? Ayo kelompok C dulu tadi angkat tangan duluan. Ayo silakan. Di situ aja Bang. Ya, berdiri di situ aja. Kira-kira jawabannya mana? Perhiasan dan pemikat serangga. Yang mana? Perhiasan dan pemikat serangga. Kita cek betul apa benar ya? Betul apa salah ya? Satu hitung. 1, 2, 3. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok C.
Ada 9 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga dasar bunga, maka biji kelopak bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Selanjutnya, anak-anak ustazah akan berdiskusi kelompok. Ya, di situ nanti akan ustazah bagikan kepada abang LKPD. Silahkan abang dan kakak kerjakan bersama teman satu kelompoknya. Nah, yang mana sebelumnya ustazah sudah membuat tes diagnosis kepada anak-anak ustazah. Ini ustazah sudah membagikan kelompoknya. Sudah sesuai kan kelompok yang saya bagikan semalam? Sudah ya. Silakan nanti dikerjakan bersama teman satu kelompoknya ya. Nah, sebelumnya nanti abang tuliskan nama kelompok dan itu nama. Udah? Oke, sebelum mengerjakan, abang dan kakak sebelum mengerjakan, dengarkan arahan ustazah dulu. Dengarkan arahan ustazah. Nah, silakan tulis dulu nama kelompoknya. Misalnya kelompok A, kelompok A, kelompok B, kelompok B, serta tulis namanya. Nama anggota kelompoknya paling atas. Sudah? Kemudian, cara mengerjakannya itu, yang pertama tuliskan nama-nama bagian bunga di dalam kotak warna pink. Bagian kedua silakan bagian bunganya dituliskan fungsinya. Yang dia menjodohkan silakan jodohkan dengan fungsinya. Bagian bunga dan fungsinya. Siap? Oke, silakan dikerjakan. Ustazah kasih waktu 10 menit. Ya. Ya. Ya, tulis nama anggotanya. Nama panggilnya Ali, Dante, nama panggilan. Mantik kepala. Biar kecil aku bikin tulisannya. Ini kepala sari, ini benang sari. Ini dasar bunga sari. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan D udah siap? Baik, nah kita akan presentasi. Sebelum presentasi, kita mau ice breaking dulu.
Ya, kita mau ice breaking. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menyampaikan aspirasi kami tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Jadi ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan rangkai putik, bakal biji, rangkai bunga. Ya, kira-kira dari hasil presentasi kelompok A, ada yang mau menanggapi dari abang dan kakak dari kelompok yang lain? Oke, Bang Alif, silakan Bang Alif, berdiri Bang. Menurut kami Ya. sudah bagus ya. Semua jawaban yang diisi sudah benar. Bagian-bagian bunga yang dituliskan sudah tepat. Ya, tadi kata Bang Alif mewakili kelompok C, presentasi kelompok A itu sudah bagus, ya kan? Jawabannya yang sudah dituliskan juga sudah benar. Ya, beri apresiasi dari. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, istimewa. Yeah. Oke, Masya Allah. Boleh duduk kelompok A. Boleh tepuk tangan dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mahkota bunga, kelopak bunga, desain bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Ya. Fungsinya mahkota bunga untuk menarik serangga hewan atau hewan untuk membantu penyerbukan. Baik. Tadi itu presentasi kelompok C. Ya, sudah bagus kalau saja lihat. Coba ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok B silakan Bang Dante. Menurut kami kelompok C sudah bagus hasil diskusinya. Jawabannya yang ditulis sudah benar. Oke, itu aja Bang. Mantap. Jadi jawaban yang dituliskan kelompok C sudah benar ya, diskusinya sudah bagus. Oke, beri tepuk tangan. Kita kasih tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu pintar. Kamu cerdas. Istimewa. Yes. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kelompok C. Nah, Ustazah apresiasi kepada anak-anak Ustazah, presentasinya itu cukup bagus ya, cukup bagus. Cuma tadi ada yang sedikit ada kesalahan ketika menjawab tes soal menjodohkannya ya, nggak apa-apa, itu proses pembelajaran nggak apa-apa ya. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita semua. Oke. Sekarang Ustazah akan memberikan tes. Nah, tes formatif ya. Tes formatif kepada abang dan kakak ya. Silakan abang dan kakak menjawab tes formatifnya itu secara mandiri ya, tidak lagi berkelompok, tetapi secara mandiri. Ayo, silakan dikerjakan. Tulis nama dan kelas ya. Tulis nama dan kelas. Abang udah?
Kerjakan di bawah nih, Bang. Kerjakan secara mandiri ya, Bang dan Kakak. Sudah? Oke, yang sudah mengumpulkan coba duduk yang tertib dulu Abang dan Kakak. Kita selanjutnya akan menarik kesimpulan ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Hah? Ada yang bisa? Oke, nah hari ini baru saja yang menyimpulkan ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah terkait tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan yang mana di situ ada bagian yang bunga. Bunga itu adalah merupakan alat reproduksi pada tumbuhan, ya kan? Kemudian ada beberapa bagian-bagian bunga yang bisa kita ketahui tadi ya, bagian-bagian bunga dan fungsinya ya. Bagian bunga itu adalah merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Oke, nah selanjutnya hari ini kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Ustazah tanya, bagaimana perasaan abang dan kakak ketika melaksanakan pembelajaran hari ini? Coba emoticon yang mana yang menunjukkan perasaan abang hari ini? Coba ini yang jempol, berarti dia mantap. Siapa angkat tangannya? Oke, semuanya mantap. Ada yang dia merasa senang sekali mengikuti pelajaran hari ini? Oke, yang dia berbunga-bunga, berbintang-bintang, sangat senang. Oke, kita menyanyikan lagu daerah dulu, Ampar-Ampar Pisang. Siap? Oke, sebelum kita tutup ya, kita nyanyi dulu ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diurut bari-bari. Mangga lepak, mangga lekok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan hati, hatinya cari sulupan. Oke, nah anak ustazah cukup sekian hari ini pembelajaran kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih tentang tumbuhan, yaitu perkembangbiakan melalui penyebaran biji. Ya, melalui penyebaran biji. Nah, di akhir ini kita akan berdoa juga. Oke, yang ini akan dipimpin oleh Bang JJ. Silakan Bang JJ. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Nona Ustazah. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di pelajaran yang sama, IPAS ya.
Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Usahanya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi